Halo Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Real Estate, talk show yang akan membahas dunia properti persembahan dari LV Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafa, senang sekali bisa kembali lagi hadir nih di We Talk sore ini karena kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Ada dua tamu yang sangat spesial dari LV ini, ada satu Bapak Benny Chandra Gunawan selaku Senior Digital Marketing dan ada Bapak Stephen Genta selaku Official Property Consultant LV by Alam Sutra. Selamat sore Pak Benny, Sore, Pak Genta. Meka. Sore. Apa kabar? Baik, Meka. Pastinya baik, Meka. Hari ini gimana nih? Hari-hari kan bisa dibilang sekarang lagi pandemi. Kondisi sekarang pasti akan ada perubahan ya dari sebelum-sebelumnya nih. Apa yang terjadi nih perubahannya Pak Genta dan Pak Benny nih? Berat badan ya, Pak? Berat badan ya? Salah satunya mungkin ya. Pasti ya. Jadi Pasti. pasti lebih banyak makan di rumah, lebih banyak makan yang sehat. Mungkin juga selain berat badan nih ya, berarti kan ada gaya kerja yang berbeda juga ya. Iya, Karena betul. ada beberapa yang work from home. Pak Benny juga Betul. work from home juga ya, Iya, ada work from beberapa home ya. juga kadang. Mungkin akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga yang baru bergabung, ini sekarang kita lagi streaming live nih Pak. Di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, dan Zoom juga. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya yang sudah tune in di berbagai platform itu, jika nantinya akan ada pertanyaan, silahkan saja mengajukan di komen yang ada di bawah untuk Instagram maupun di kolom Q&A yang tersedia. Oke, hari ini kita akan membahas apa? Kita akan membahas seperti apa nih, kan sekarang ini selama pandemi ini berarti ada suatu hal yang berubah, yaitu kembali dari awalnya mungkin di offline menjadi online gitu ya. Orang dipaksa untuk menuju jalur digital nih. Sekarang kita di properti juga seperti itu karena orang mungkin datang langsung kayaknya enggak dulu deh ya, atau mungkin mikir-mikir. Mungkin sekarang agak sedikit kembali ke sebelumnya, tapi masih ada beberapa yang sepertinya sudah permanen, saya prefer dari rumah aja gitu kan ya. Nah itu yang sekarang kita mau akan bahas nih Pak Benny dan Pak Genta. Jadi kita akan membahas seperti transformasi yang darinya offline ke online, apalagi khususnya di dunia properti gitu ya. Seperti sekarang ini. Sebenarnya metode penjualan properti ini pasti akan ada perubahan ya dari offline ke online. Menurut Pak Benny gimana tuh? Ya, betul sih. Sebetulnya sebelum ada pandemi pun, perubahan dari offline ke online ini juga udah terjadi gitu kan. Bener. Sudah ada pergeseran. Karena memang sudah perkembangan zaman ya. Betul, sudah perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang ada sekarang juga. Nah, begitu memasukin pandemi, nah ini semua jadi seakan-akan kita tuh dipaksa. Dipaksa untuk harus benar-benar mengutamakan online-nya nih. Padahal dulu juga sudah ada aplikasi-aplikasi yang bermunculan. Kita pun juga ada aplikasi untuk termasuk websitenya juga untuk melihat produk, untuk booking unit juga ada gitu kan. Hanya saja belum 100% maksimal untuk benar-benar online nih. Nah, dengan ada pandemi ini kita dipaksa untuk berinovasi supaya semuanya itu berjalan 100% lancar di online gitu. Betul. Berarti memang optimalisasi dunia digital ini terjadi secara paksa gitu ya. Oleh pandemi, oleh COVID gitu ya. Betul. Bukan tamu yang diundang, bukan tamu yang kita ekspektasi dia bakal datang, tiba-tiba hadir, mau nggak mau orang sekarang jadi berpikir nih, ya saya harus tetap produktif di rumah. Itu alasannya kenapa sekarang teknologi digital itu sekarang jauh lebih berkembang ya, sangat berkembang pesat gitu. Betul. Makanya tadi seperti yang kata Pak pesat. Benny, mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang baru join nih di We Talk Real Estate hari ini. Jadi memang pastinya ada perpindahan gitu ya, ada tren yang berubah gitu ya dari offline ke online. Sekarang ini kita lagi ada di Alam Sutra nih ya kan, Pak Genta juga dan Pak Benny adalah tim Alam Sutra juga, tim LV, specifically project barunya Alam Sutra. Nanti kita akan bahas detail ya tentang LV-nya. Cuman Alam Sutra sendiri ini apakah juga sudah menjual secara online nih? Iya, tentu saja. Jadi saat pandemi terjadi, PSBB kan diberlakukan ya. Betul, PSBB ya. Dan LV sendiri merupakan yang pertama meluncurkan secara online lewat produknya LV Pro Minute. LV Pro Minute yang merupakan satu shopping arcade dalam satu kawasan LV juga. Nah itu kita di bulan April sudah meluncurkan. Kita 100% dari rumah semua kerjanya dan semuanya customer juga 100% online nih, 100% online. Nah di situ
kita dalam satu hari langsung membukukan sekitar 200 miliar 200 miliar. waktu itu. Dan antusiasme ternyata luar biasa juga nih dari para konsumen. Gitu. Okay. Ditambah lagi pada pertengahan tahun ini, Alam Sutera juga meluncurkan Western Land. Nah, itu juga 100% online juga. Dan hasilnya juga memuaskan juga nih. Dalam 7 jam udah 100% sold out. Seperti itu. Jadi memang ada bisa dibilang sebenarnya marketnya tuh masih ada ya Pak selama pandemi ini ya. Betul. Jadi Pak Gena juga setuju ya. Mungkin sekarang ini melihat sepertinya gitu ya kita berada di dalam kondisi krisis dalam tanda kutip gitu ya. Meskipun masih menuju ke sana gitu. Tapi ternyata realitanya market ini masih ada dan mempercayai itu ke Alam Sutera ya. Iya betul. Wow. Dengan nama besar Alam Sutera tentunya ya. Betul. Ini kan juga pasti ada faktor tertentu karena mungkin Alam Sutera developer yang sangat terpercaya ya bisa dibilang seperti itu. Makanya juga market secara tidak langsung juga saat meskipun pandemi bagi mungkin orang yang memiliki cash dan cash flow yang baik gitu sudah pasti menentukan pilihannya untuk bisa berinvestasi di Alam Sutera ya seperti itu ya. Oke, ini mungkin sekarang kita membahas tentang platform promosi lah ya, media iklan gitu bisa dibilang. Ini media iklan yang dilakukan pasti juga ada perubahan atau sama aja Pak? Secara umum sih nggak ada perubahan dari media iklannya maupun baik offline maupun online kita semua tetap jalan gitu kan. Billboard tetap ada, flyering juga kadang ada juga. Untuk online pun kita juga tetap berjalan sosial media, iklan juga jalan gitu. Hanya saja yang membedakan adalah alokasinya. Alokasinya sekarang lebih banyak online. Seperti itu. Oke. Alokasinya lebih banyak ke online ya. Kalau Pak Genta sendiri kan sekarang ini mungkin di sebelum-sebelumnya sudah biasa ini ya. Sudah biasa bisa dibilang kan sebelum-sebelumnya harus ketemu langsung gitu ya dengan klien gitu, dengan potential buyer ini. Ini sekarang online gini ribet nggak sih? Sebenarnya sih lebih mempermudah kita kerja sih sebenarnya. Lebih mempermudah ya. Cuma memang mau nggak mau kita harus adaptasi dengan perubahan sih. Gitu. Jadi sekarang kita semuanya melalui WhatsApp, media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain gitu ya. Habis itu kita juga disediakan juga tools kita seperti dari website. Kita bisa juga secara virtual sih untuk presentasi langsung ke customer. Betul. Mungkin sekarang seperti kata Pak Benny gitu ya, sekarang kan orang-orang berarti transformasinya ke digital. Kalau Pak Genta sendiri nih ya, merasakan nggak sih sebenarnya kalau ke online ini akan lebih memudahkan atau lebih mempersulit sebenarnya? Sebenarnya online jauh lebih mempermudah kita sih, karena kita otomatis mempresentasikan produk kita ke customer itu jauh lebih mudah kayak dari via Zoom bisa, kita dari Instagram, Facebook, kita sekarang udah banyak banget kan media sosial buat kita secara online gitu loh. Dibanding kita offline kan kita ketemu satu door to door. Iya, sehari cuma bisa kayak 2-3 kali aja karena mungkin rumahnya jauh. Betul. Atau mungkin ketemuannya di mana gitu ya. Kalau sekarang kan Zoom meeting sejam selesai. Udah langsung lanjut ke Zoom meeting yang lain gitu. Kalau enggak WhatsApp atau janjian secara virtual gitu ya, atau mungkin baru bisa menjelaskan secara virtual juga, itu jauh lebih memudahkan ya sebenarnya. Mungkin tinggal habit aja kali ya. Mungkin orang-orang Indonesia mungkin belum terbiasa gitu. Karena kita harus menyelesaikan ngikutin perubahan sih. Betul. Iya mau nggak mau. Sebenarnya kedepannya udah pasti semua masalah digital lah ya. Iya. Gitu. Tapi ini pandemi mempercepat sepertinya. Iya, betul sekali. Mungkin kalau di Indonesia mungkin ini harusnya terjadi nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi ini udah kecepetan jadinya. Iya. Ada bagusnya sih. Ada bagusnya ya sebenarnya, ada bagusnya. Jadi sekarang kita Bapak juga belinya serba online kan? Benar, semuanya serba online. Sampai hal-hal kecil pun itu kita beli secara online. Ini sama seperti kayak kita sekarang membeli properti pun sebenarnya bisa secara online gitu ya. Betul. Luar biasa ini. Ini sekarang kita membahas yang dari tadi mungkin Bapak Ibu yang baru tune ini penasaran nih. Kita membahas tentang LV nih. Sebenarnya LV Penthouses and Residences itu apa sih Pak Genta? LV Penthouses and Residences itu kita hunian premium yang lokasinya itu kita di center CBD-nya Alam Sutera. Kita punya
beberapa itu dari apartemen, kita ada penthouses-nya juga, sama ada shop house-nya juga, gitu. Oh berarti ini apa semuanya penthouse atau enggak? Enggak ya? Apa nih alasannya kenapa namanya LV Penthouses and Residences? Mungkin ada bisa menjelaskan dikit tuh sama viewers kita ini. Kenapa nih Pak Benny? Oh iya, kalau konsep Penthouses and Residences itu kita itu di setiap unitnya itu kan spacious nih, luas. Jadi orang-orang bisa merasakan penthouse di setiap unitnya seperti itu. Jadi secara konsep ini adalah meskipun bisa dibilang itu unitnya itu 2 bedroom, 3 bedroom gitu ya. Tapi itu selayak penthouse karena spacious ya. Spacious, betul sekali. Bayangin kalau kita seandainya punya hunian layaknya penthouse tuh gimana ya rasanya. Makanya kita ntar akan explore lagi nih tentang LV ini. Jadi tadi LV adalah sebuah apartemen yang premium ya. Lokasinya tadi di CBD-nya Alam Sutra sendiri ya. Apalagi sebenarnya LV kan juga deket kan dari airport juga kan. Betul. Saya dengar juga nanti berapa menit di airport kalau sekarang? 20 menit. 25 menit ya berarti? Iya. Nah sekitar itu kan apalagi saya dengar mau akan ada upcoming ini baru ya, akses tol baru ya? Iya, tol Jor 2 ya. Tol Jor 2. Nah, saya tuh kemarin sempat baca katanya ada mau buka akses tol Jor 2 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Itu bayangin aja kalau bisa dibuka berapa menit itu ya? 15 menit mungkin ya. Aduh, cepet banget ya. Deket sih. Deket ya. Ini kalau saya tinggal di LV nih, saya mungkin kalau pesawat saya jam sekian itu saya baru bangun jam berapa ya? Mepet-mepet dong. Betul. Kalau dulu kita mesti siapin mungkin 3 jam sebelum gitu ya. Pesawat jam 5, kita berangkat jam 2 malam gitu kan, atau jam 3 malam biar nggak ketinggalan pesawat. Ini kalau di LV udah nggak gitu ya? Iya, jadi lebih cepat sih kita. Karena kan aksesnya cuma tol to tol aja sih. Gitu. Saya nggak bayangin sih ntar kalau misalnya aksesnya sangat luar biasa seperti itu, dengan lokasi yang memang sangat premium ya di Alam Sutra. Pintu tolnya aja juga kan deket banget ya dari sini ya. Dari tol Kunciran sampai ke LV itu hanya butuh waktu 2 menit aja sih. 2 menit ya? 2 menit udah langsung masuk pintu tol. Kalau kita mau ke CBD Jakarta pun gitu ya, itu cuman paling berapa menit sih? Sekitar 20 menitan juga sih. 20 menitan juga kan, 20-25 menit lah. Jadi cuma naik tol, turun tol udah langsung sampai kantor. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu yang baru tune in juga, kantornya mungkin ada di CBD Jakarta gitu ya, daerah SCBD dan lain sebagainya. Betul. Itu ya sebenarnya accessible banget, karena turun langsung di daerah situ ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita kan udah nanti akan dekat banget sama bandara, dekat sama Jakarta, CBD Jakarta ya. Jadi mungkin juga target kita salah satu adalah senior yang mereka downsizing kan ya, downsizing unitnya. Iya, benar. Karena kan udah tinggal berdua nih, anak-anaknya udah keluar kota atau tinggal sendiri di Jakarta gitu kan ya. Bener juga ya. Mungkin kayak orang tua saya gitu. Iya, saya baru sadar sih kalau mungkin orang tua saya kan tinggal di rumah mungkin yang kayaknya terlalu gede gitu ya. Dulunya mungkin anaknya ada banyak di rumah semua gitu. Sekarang anaknya udah tiba-tiba pada kerja, udah pada menikah gitu kan. Di rumah sendirian berdua, rumah gede, capek juga kan bersihinnya. Mendingan lebih compact, lebih praktikal gitu ya, di hunian vertikal gitu ya, di apartemen. Bener juga sih Pak. Setuju. Mungkin ini juga insight baru ya, mungkin untuk para Bapak Ibu yang baru tune in juga di We Talk Real Estate sore ini. Jadi mungkin downsizing ini juga salah satu opsi gitu ya. Satu opsi juga untuk pindah ke hunian vertikal gitu ya, ke apartemen. Apalagi apartemennya juga secara segmen ini emang family banget ya. Kenapa sih? Saya penasaran dulu nih. Unitnya ada apa aja nih unitnya? Unitnya kita mulai dari 2 bedroom. Itu kita ada 2 tipe. Dari luasan kita 87,8 dan 109,2. 109,2. Lalu kita juga ada yang 3 bedroom. Itu mulai dari 138, 149 dan 156. Oh, oke. Nah, lalu kita juga ada yang garden penthouse. Itu kita mulai dari 225 meter persegi. Gitu. Berarti ada 2 bedroom, 3 bedroom dan garden penthouse. Garden penthouse itu berapa kamar berarti? Total ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Betul. Cukup lah gitu ya, dan itu oke banget sih. Oke banget dengan luasan yang tadi 100 sekian itu ya gede ya. Maksudnya tuh bukan kayak sekarang saya tuh sometimes gitu ya, saya mengunjungi teman saya yang ada di apartemen gitu, dia bilang 2 bedroom tapi kok kayaknya 2 bedroom kok terlalu compact gini ya, terlalu kayak ketemunya lo lagi gitu kan. Lo lagi space-nya juga kayaknya mau masak aja susah, mau
apalagi kalau dia udah berkeluarga gitu, saya tamu gitu datang kan nggak nyaman juga kan buat keluarga di rumah dan lain sebagainya. Jadi kalau LV gambarannya mungkin namanya aja apartemen, cuma rasanya nggak di apartemen. Iya gitu. benar, sebenarnya kayak biasa aja gitu ya, kayak rumah biasa gitu ya. Itulah kenapa ada nama Penthouses and Residences. Nah itu mungkin itu alasan kenapa namanya Penthouses and Residences ya, gitu secara konsep. Oke nih, ini sekarang nih kan LV berjalan secara offline dan online gitu ya, secara digital. Sebenarnya campaign digitalnya LV sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih? Kita ingin menyampaikan bahwa dengan adanya resort living experience, jadi dengan tinggal di LV ini, kita ingin menyampaikan bahwa Anda tuh bisa merasakan tinggal seperti di resort gitu kan, seperti tinggal di resort, Anda tuh seperti berlibur tiap hari nih, berlibur tiap hari. Jadi dengan adanya, kan kita dilengkapin banyak banget nih fasilitas. Iya. Dengan adanya banyak fasilitas, kemudian adanya banyak pohon nih di LV, karena kan seperti yang kita tahu nih, di Alam Sutera sendiri ada bisa dibilang sekitar 10.000 lah, 10.000 pohon di Alam Sutera. 3.000-nya sendiri itu ada di surroundingnya LV, gitu. Iya. Jadi dengan kualitas udara yang bagus, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ditambah lagi dengan kawasan one stop living di Alam Sutera. Karena di Alam Sutera sendiri mau kuliner, mau hotel juga ada, mau sekolah, pendidikan, universitas juga banyak juga gitu. Nah kita ngomongin fasilitas nih. Fasilitas di LV ini apa aja sih sebenarnya? Ada 40 fasilitas kelas dunia yang disediakan oleh LV. Wow. Khusus penghuni gitu. Khusus penghuni ya? Dan fasilitasnya itu... Apa nih? Ini kayaknya pasti banyak yang penasaran nih fasilitasnya apa aja? Pasti banyak banget. Jadi standarnya apartemen itu pasti ada kolam renang ya. Pasti. Gym pasti ada. Pasti. Tapi kita itu salah satunya itu kita upgrade. Jadi dari kolam renang aja contohnya. Kita ada 4 swimming pool di situ. Kita dari kids pool ada, recreational pool, lap pool dengan ukuran yang besar, sama ada infinity pool. Lalu kita juga ada mini golfnya. Terus kita juga ada mini formula untuk anak-anak. Ada sunken meditation yang mungkin suka meditasi, terus ada olahraga yoga, kita sediakan di Sky fasilitasnya Sky Yoga Deck. Ada banyak banget sih di situ. Jadi memang dibagi per zona gitu ya. Berarti ada yang di bawah, di ground, terus ada yang di Sky fasilitasnya juga. Sky fasilitas tuh berarti di atas. Iya, di atas. Itu yang bikin beda kita dari apartemen-apartemen lainnya. Gitu. Wow. Berarti kalau di rooftop ada nggak? Ada. Ada kita juga. Ada rooftopnya juga. Keren banget ya. Pak Benny, ini fasilitasnya sebenarnya ini bisa dibilang apa ya, mencakup semua segmen gitu ya berarti ya? Iya, betul. Jadi dengan begitu banyak tadi yang bisa dibilang olahraga ada. Ini anak-anak ada nggak nih Pak Benny? Anak-anak ada, anak-anak jelas ada. Jadi anak-anak kolam renang udah pasti ada, kids pool. Pasti tadi yang udah di-mention Pak Genta ya. Kemudian ada juga mini formula. Iya, mini formula, kemudian kids tree house, ada juga water splash garden gitu. Ya, mungkin banyak ini, lah pokoknya. Banyak ya. Enggak, saya jadi kepikiran gini, biasanya kan kalau apartemen itu fokusnya ke orang tuanya ya. Maksudnya fasilitas untuk orang tua. Betul. Malah tidak banyak apartemen yang memberikan fasilitas untuk anaknya. Betul. Nah ini LV punya iya, gitu. Dari anak-anak sampai hingga dewasa itu semua ada. Iya, dipikirkan gitu ya. Maksudnya gak cuman kayak ya mostly lah, pasti kalau seandainya tinggal di apartemen fasilitas tuh prioritas adalah untuk orang tuanya kan biasanya gitu. Anak-anak kadang suka kelupaan gitu. Makanya tadi kalau bisa dengar ada mini formula gitu kan. Wah, itu anak-anak pasti senang banget, nggak perlu keluar rumah. Betul. Biasanya kita kalau ngajak anak-anak ke mall, mereka lihat mobil-mobilan pengen main gitu kan ya, pengen nyewa di situ gitu. Tapi di LV sendiri kita sediakan. Wow, benar sih. Tapi keunikannya apa sih sebenarnya LV ini? Keunikannya kita, yang pertama itu kita menyediakan 1 tower khusus untuk pet friendly. Ada Betul. 1 tower? 1 tower itu khusus untuk pet friendly. Yang persis di tower 1 itu sebelahnya ada pet garden. Nah itu juga salah satu fasilitas dari LV. Lalu kita juga ada forest park hutan kota itu seluas 4 hektar. Dan LV sendiri pun juga luas lahan itu 4 hektar juga. Jadi benar-benar besar. Jadi bisa bayangin kalau tinggal di LV, punya unit di LV, view-nya langsung ke forest park. Itu kayaknya sejuk banget gitu. Ditambah udaranya pun juga
jauh lebih seger sih. Jauh lebih seger ya. Mungkin Alam Sutranya sendiri secara konsep kan memang sudah hijau ya. Ya. Sudah jadi hubnya orang-orang kalau seandainya mau olahraga gitu kan bisa dibilang gitu ya. Orang sepedaan kayaknya semuanya ke Alam Sutra karena emang secara udara udah bagus kualitasnya. Bagus banget ya kualitasnya. Tapi saya tadi penasaran sih sama yang pet friendly tower gitu ya. Mungkin yang lain mungkin tower yang bisa pet friendly nggak satu tower gitu ya. Maksudnya beberapa unit aja. Tapi kalau ini tuh satu tower khusus untuk bagi penghuni yang memang pet lover ya. Nah, jadi dia mau pelihara pet, cuma biasanya kan, tapi dia mau tinggal apartemen nih. Nah, dia nggak bisa. Ada yang mungkin dia pelihara pet, ngumpet-ngumpet, tapi nah ini kita kasih gitu loh. Khusus satu tower untuk pet friendly. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kalau seandainya kita punya hewan peliharaan gitu ya, punya pet, tapi kan kalau seandainya dia di dalam unit terus pusing dia nanti, stres gitu. Nah, LV ada fasilitas apa itu? Itu kita ada pet yard-nya. Oh, ada pet yard-nya? Ada pet yard-nya. Luasannya juga besar. Jadi mungkin itu untuk di mana komunitas. Tuh? Di bawah towernya? Iya, di bawah towernya, persis di samping tower satunya. Berarti itu sangat mengakomodir banget ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ngeluarin mobil untuk bawa petnya itu untuk main sama yang lain gitu. Betul. Ada yang kadang kan ke Jakarta, kan ada salah satu mall situ kan yang pet friendly untuk ya. Pet friendly gitu. Nah ini nih mungkin ada bapak ibu yang baru tune in juga mencari yang seperti ini nih. Mungkin baru dapat info gitu ya bahwa ternyata LV memiliki satu tower khusus untuk pet friendly tower. Iya, yang pertama di Tangerang. Yang pertama di Tangerang, tapi dengan luasan pet yard yang sangat luas tadi. Iya. Jadi ini menjadi sebuah solusi lah ya, memiliki pet, terus juga bisa bertemu dengan komunitas juga gitu kan, bisa dibilang seperti itu. Terus hewan peliharaan kita juga bisa jadi happy dan lain sebagainya. Wow, itu salah satu keunikan memang sih, salah satu keunikan. Mungkin Pak Benny ada mau menambahkan, ada keunikan lain? Ya, selain itu sih kita spesiesnya ya, seperti yang tadi saya bilang spesiesnya. Kemudian di setiap unitnya kita udah ada study room-nya dan ada utility room nih. Utility room, jadi biasanya nih apartemen kan mereka jemur di balkon gitu kan ya. Iya, nah, bener-bener. ini kita udah sedia nih utility room gitu. Jadi mereka nggak perlu lagi jemur di balkon gitu kan. Kita bisa manfaatin balkonnya. Iya, balkonnya bisa dimanfaatin, betul. Udah gitu view-nya fasad dari building-nya pun juga jadi tetap bagus gitu. Iya, benar. Terus apalagi kalau kita dapat view yang tadi kata Pak Genta. Forest Park. Betul. Gila sih. Forest Park tuh saya bayanginnya nih berarti inspirasinya kayak di New York gitu ya? Iya, betul. Karena kan kita arsitek konsultan kita Broadway Melian dari Inggris. Nah, kita ambil konsepnya itu dari Central Park di New York. Inspirasinya dari Central Park di New York betul. Ya. Saya tuh masih kebayang sih. Maksudnya kayak nggak kebayang kalau seandainya saya punya hunian, terus saya setiap buka jendela itu ngelihatnya Forest Park yang kayaknya menyejukkan mata gitu. Bisa dibilang kan kayak berasa kayak liburan terus nggak sih tiap hari? Betul. Jadi suasana kita hati juga happy. Iya dong, apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini kan, kita nggak pernah tahu nih pandemi kapan selesai gitu ya. Tapi setidaknya orang-orang trennya mungkin akan lebih banyak tinggal di rumah lah ya dibanding dari kok mungkin dulu hampir setiap hari keluar gitu kan. Sekarang mungkin lebih memilih mending di rumah aja deh gitu. Nah di hunian sendiri atau di rumah sendiri nih supaya nggak bosen nih ternyata emang perlu tuh review yang bagus tadi. Udah kayak berasa liburan tiap hari ya. Mau view city pun juga kita bagus. Iya tergantung preferences kan berarti. Mungkin ada yang suka bagus, yang bagus, alam bisa ngeliat Forest Park. Kalau seandainya kita lebih suka yang urban bisa lihat yang dari city view gitu ya. Betul. Tadi Forest Parknya sudah 4 hektar. Tadi berapa? 4 hektar juga. 4 hektar juga. Itu udah persis sebelahnya. Alam Sutra hebat banget ya. Iya. Maksudnya dari secara konsep yang sangat grande lah bisa dibilang seperti itu ya. Ini berarti dengan lokasi yang berada di CBD Jakarta, di CBD-nya Alam Sutra ini, ini udah lokasi yang paling premium bisa dibilang gitu ya. Terbaik sih. Iya kan kalau Central Park di New York kan bukan di pinggiran dong, itu ya di centralnya di New York. Sama seperti yang nanti Forest Park yang dibuat Alam Sutra ini ada di posisi paling tengah nih, posisi paling premium. Wah, Bapak Ibu semuanya nih ya mungkin menjadi salah satu
terinspirasi nih dari cerita kita hari ini bahwa memang nih kalau seandainya untuk jangka panjang ke depan, orang-orang pasti akan lebih aware dengan konsep hijau, udara yang baik dan lain sebagainya. Dan LV sendiri hadir dengan konsep yang sangat bisa dibilang ini balancing hidup smart sama green gitu ya. Iya. Jadi antara hidup modern karena pasti kan mobilitas tinggi dan lain sebagainya, tapi kita juga bisa dapat konsep hijaunya nih gitu. Dengan sirkulasi udara ini pastinya bisa dijamin udah pasti baik gitu ya. Karena bersebelahan langsung dengan Forest Park seluas 4 hektar, secara kawasan alam sutranya sendiri udara juga berubah. Iya. Keren. Ini oke deh, kita mau membahas lagi seperti apa sih sekarang nih kalau saat ini mungkin banyak Bapak Ibu yang tertarik nih Pak Benny. Ini secara daringnya nih apa yang sudah disiapkan nih? Biar mungkin Bapak Ibu yang penasaran bisa lebih mengetahui tentang hal. Tentunya selain konten-konten di sosial media kita juga menyediakan website nih. Website. Nah, betul. Website sih mungkin kebanyakan orang udah tahu lah ya website seperti apa gitu kan. Cuman bisa dibilang website lv.id yang kita sediakan itu bisa dibilang unik lah ya, unik. Selain menampilkan informasi dari kawasan LV, kemudian apa sih itu LV, kemudian produk-produknya, LV sendiri juga terintegrasi dengan salah satunya virtual tour nih. Virtual tour ya, yang bisa diakses melalui 360.lv.id. Itu. Jadi di 360.lv.id ini menampilkan virtual tour yang kita bagi menjadi 2, yaitu satu fasilitas dan satu lagi adalah show unit nih, show unit. Nah, mengenai fasilitas virtual tour ini, jadi kita ingin mengajak audiens merasakan. Tadi kan kita sebutkan sebelumnya bahwa ada konsep kita salah satunya adalah resort living experience. Oh iya, benar. Kita mau mengajak audiens kita untuk merasakan nih, kayak gimana sih resort living experience di LV itu gitu, dengan melihat fasilitas dari lobby-lobby, di mana kita ada 2 lobby yang megah nih, kan kita ada 2 lobby megah di East dan West gitu. Selain itu fasilitas-fasilitas kita seperti apa, kemudian seperti yang mungkin tadi disebutkan Pak Genta, fasilitasnya seperti Sunken Meditation Alcove, itu seperti apa sih, biar jadi audiens ada gambaran nih seperti apa. Selain itu, kita juga ingin mengajak audiens melihat show unit kita nih, tanpa perlu datang. Kan sekarang zaman PSBB nih, mungkin mereka ada yang takut datang, ada yang belum berani keluar, seperti itu. Bisa mengunjungi 360.lv.id untuk melihat virtual tour show unit kita. Tanpa perlu datang, ataupun jika ingin dijelaskan bisa menghubungi kita dari live chat di website kita gitu. Dan masih ada lagi nih, jadi di lv.id ini juga terintegrasi dengan booking online, di mana alamatnya bisa diakses melalui book.lv.id. Di sini customer bisa langsung melakukan pembelian dan booking online langsung nih gitu. Termasuk pembayarannya. Terus pembayarannya ya? Betul. Salah satu keunikan kita yang lain lagi adalah kita menyediakan satu fitur buat para penjual nih, baik sales in-house kita maupun para agen penjual, agar mereka nggak perlu susah-susah buat website sendiri. Jadi cukup mendaftarkan ke kita, kita akan buatkan satu website khusus yang isinya adalah sama dengan lv.id. Hanya saja semua kontaknya itu adalah kontak para penjual tersebut gitu. Karena kan sekarang mungkin kita ingin ingin memfasilitasi bagi mereka-mereka yang kesusahan nih membuat website seperti itu. Jadi memang nih lv.id itu tidak hanya sekedar website ya? Betul. Bisa dibilang itu kayak one stop. Kalau Alam Sutra itu adalah one stop living, kawasan one stop living ya, website LV ini adalah mungkin bisa kita bilang one stop website gitu ya, one stop aplikasi gitu ya. One stop, ya semua ada di situ lah ya. Gitu. Mulai dari mau booking bisa, mau ngasih tahu unit bisa, fasilitas bisa, betul. Sampai mau lihat view-nya juga bisa. Mau lihat view-nya bisa, mungkin mau keliling juga bisa. Betul. Terus apalagi tadi juga membantu juga para salesnya juga ya, para sales dan agent juga ini untuk bisa mengeksplor lebih LV dengan mendapatkan website sendiri tadi ya? Betul sekali, betul. Wow, itu tadi ya. Jadi memang kita secara
transformasi lah bisa dibilang gitu ya, karena pandemi mempercepat transformasi digital ini, jadi membuat LV juga berkembang nih, mengembangkan LV.id yang bisa dibilang menjadi jawaban dari orang yang mau tanya LV, udah klik LV.id. Betul. Semuanya ada lengkap gitu. Nah, ini sekarang kita pasti semua penasaran, kenapa Pak Genta harus beli LV sekarang? Kenapa? Kenapanya itu kita di masa early bird, itu otomatis kita kasih harga perdana, bisa dibilang harga terbaik sih untuk Harga saat yang ini. terbaik ya? Wajib ambil, kenapa? Bisa dibilang ambil sekarang udah pasti auto cuan lah ke depannya. Auto cuan. Bener, auto cuan ya ke Iya, udah depannya. gitu ditambah kita juga banyak banget promo-promo menariknya. Kita dari kitchen set by Toto, kita juga ada smart home, ada smart lock juga. Masih banyak sih lainnya. Gitu. Jadi tinggal datang aja atau tanya-tanya dulu untuk lihat show unitnya semua untuk lebih detailnya lagi. Apalagi belum ada tol nih ya, tol Jor 2 belum dibuka nih. Benar-benar. Bayangin kalau nanti akses tol Jor 2 dibuka, itu udah harga udah nggak sama nih. Betul. Iya, Jadi makanya sekarang nih Iya, ya. itu yang kita bilang auto cuan itu. Auto cuan. Ini yang spesial juga apa nih, biaya maintenance kali ya? Iya, biaya maintenance-nya itu kita di 12.500 per meter. 12.500 per meter persegi. Iya, jadi bisa bayangin unitnya gede, tapi maintenance-nya murah. Wah, Gitu. itu semua udah bisa menikmati fasilitas yang ada ya? Betul. Di tower seberang pun juga bisa? Di tower seberang. Ya maksudnya nanti kalau saya di tower di tower 1. yang lain ya. Towernya, iya. Itu Boleh dong, iya. gitu. Bisa. Bisa. Jadi pokoknya udah ambil di LV, mau All in nikmatin ya? fasilitas semua udah bisa. Terus juga di ini nggak sih ada, pasti penasaran nih, ini kalau pembayarannya bisa dicicil berapa kali Oh, sih? cara bayarnya itu kita fleksibel banget. Fleksibel ya? Kita ada 3 dari cash keras, lalu kita ada cash bertahap atau installment, kita ke developer itu hingga 60 kali. Hingga 60 kali? Iya, panjang banget itu. Unit sudah jadi masih bisa cicil. Unitnya sudah jadi bisa dicicil? Masih bisa cicil. Habis itu kita ada cara bayar KPA juga, itu dengan cara DP, bisa dicicil juga hingga 24 kali. Hingga 24 kali, oke. Pak Benny, kira-kira mau nambahin? Dari saya sih Cukup ya. Mungkin tadi sepertinya kita udah diskusi banyak lah ya tentang LV, Penthouses and Residences, sebuah apartemen premium persembahan dari Alam Sutera yang terbaru nih ya, bisa dibilang mahakarya yang terbaik. Lokasinya juga lokasi yang sangat premium di CBD-nya Alam Sutera. Kita kan juga sebenarnya Alam Sutera sendiri adalah township yang terdekat dari CBD di Koridor Barat ya, bisa dibilang kan begitu. Dan ini perkembangannya nanti 5-10 tahun ke depan ini pasti luar biasa. Seperti tadi juga Pak Benny sempat bilang juga gitu ya, bahwa di awal-awal pandemi tadi ternyata Alam Sutera mengeluarkan beberapa bisa dibilang bisnis arcade tadi ya, dibilang seperti itu, dan itu sebenarnya sold out gitu, bisa dibilang terjual gitu kan. Dan market di sekarang itu sebenarnya masih positif sebenarnya gitu ya. Jadi harapan kedepannya juga ini akan semakin membaik lah ya. Pandemi segera selesai, juga permasalahan tentang banyak faktor lah, maksudnya tidak hanya properti lah pasti yang terdampak ya, pasti hampir semua sektor terdampak, kita harapkan semua segera selesai gitu. Tapi intinya di sini Alam Sutera memberikan satu buah solusi nih untuk Bapak Ibu semuanya yang sedang mencari hunian dengan segmen yang seperti yang tadi kita diskusikan. LV adalah pilihan yang paling tepat. Terima kasih Pak Benny, terima kasih Pak Genta sudah bisa hadir nih di We Talk Real Estate sore hari ini. Untuk Bapak Ibu semuanya juga terima kasih. Ini komennya sebenarnya banyak ya, cuman tadi pertanyaannya sebenarnya tuh sama seperti apa yang udah kita diskusiin. Jadi makanya tadi saya nggak bacain, tapi intinya ini sudah kita jawab semua lah tadi ya dengan uraian-uraian dari Pak Benny dan Pak Genta. Untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah join di We Talk Real Estate, kita juga mengundang nih kalau seandainya masih penasaran tentang LV, bisa datang langsung di show unit kita di seberang Mall at Alam Sutera di Jalan Sutra Boulevard. Atau juga seperti kata Pak Benny lagi, bisa mengunjungi lv.id. Betul sekali. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah tune in di Instagram, YouTube, Facebook, maupun platform lainnya ya. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.